Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anak sekalian, kita masih dapat bergabung kembali untuk menyimak kembali materi pembelajaran fikih kita bersama dengan Bu Nurul. Insya Allah, hari ini kita akan membahas materi tentang sholat jamak dan qashar. Sebelumnya, mari sama-sama kita baca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak sekalian, tentunya sebagian dari kalian pernah melaksanakan sholat jamak, walaupun hanya sekedar awalnya ikut-ikutan melihat, kemudian lambat laun kalian bertanya dengan orang tua, ada yang akhirnya sudah paham apa itu jamak dan qashar. Namun yang belum, tidak perlu khawatir, kita insya Allah hari ini akan sama-sama membahas tentang materi jamak dan qashar. Yang pertama adalah jamak. Jamak adalah artinya menggabungkan. Sholat jamak yaitu menggabungkan dua waktu sholat fardu dalam satu waktu. Lalu, apa sih dalil sholat dibolehkannya? Atau apa dasar hukum yang memperbolehkan untuk kita melaksanakan sholat jamak? Ini ada di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yajma'u baina sholati zuhri wal asr idza kana ala zuhri sayrin wa yajma'u bainal maghrib wal isya muttafaqun alaih, yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjamak sholat zuhur dan asar jika sedang melakukan perjalanan dan menjamak sholat maghrib dan isya. Anak-anak sekalian, sholat jamak dan qashar ini termasuk masalah yang penting yang harus kita ketahui sebagai seorang muslim, khususnya bagi seorang musafir. Karena seorang musafir ini telah mendapatkan rukhsah atau keringanan dari Allah untuk menjamak dan mengqashar sholat. Kemudian, apa sih jenis atau macam jamak itu? Jamak ini dibagi menjadi dua. Yang pertama jamak takdim, yang kedua adalah jamak takhir. Ini menurut waktu pelaksanaannya ya. Jamak takdim itu menggabungkan dua jenis sholat dalam satu waktu yang pelaksanaannya di waktu sholat yang lebih awal. Lalu jamak takhir adalah menggabungkan dua jenis sholat dalam satu waktu yang pelaksanaannya di waktu sholat yang lebih akhir. Untuk lebih lengkapnya, kita lihat slide berikutnya. Jamak takdim menggabungkan dua jenis sholat dalam satu waktu yang pelaksanaannya di waktu sholat yang lebih awal. Contoh, kalian mengerjakan sholat zuhur dan asar di waktu sholat zuhur, atau mengerjakan sholat maghrib dan isya di waktu sholat maghrib. Atau jamak takhir menggabungkan dua jenis sholat dalam satu waktu yang pelaksanaannya di waktu sholat yang lebih akhir, yaitu mengerjakan sholat zuhur dan asar di waktu sholat asar, mengerjakan sholat maghrib dan isya di waktu sholat isya. Teman-teman, apa sih sebab yang membolehkan sholat jamak? Nih, jadi meskipun Allah memberikan keringanan, tetap ada aturan yang harus diperhatikan ketika kita ingin melaksanakan sholat jamak. Yang pertama adalah safar atau berada di dalam perjalanan. Orang yang berada dalam perjalanan diperbolehkan untuk menjamak, baik jamak takdim maupun jamak takhir. Begitu juga dengan orang sakit. Orang sakit ini mereka diperbolehkan untuk menjamak sholatnya jika dengan melaksanakan sholat secara normal pada waktunya ia akan merasakan kesulitan. Maka diperbolehkan untuk menjamak. Kemudian dalam pelaksanaan ibadah haji, jamaah haji di penjuru dunia melaksanakan haji dan diperbolehkan untuk melaksanakan jamak.
Jadi pada saat pelaksanaan haji di Arafah, jamaah disunahkan untuk menjamak sholat eh, zuhur dan asar, menjamak takdim di Arafah. Kemudian menjamak takhir maksudnya untuk sholat maghrib dan isya di Musdalifah. Kemudian selain itu juga hujan. Hujan yang turun sangat deras, yang tidak memungkinkan untuk keluar rumah. Kemudian hujan yang terus-terusan berlangsung dari satu waktu sholat ke waktu sholat yang lain masih tetap berlangsung. Itu diperbolehkan kita untuk melaksanakan jamak. Apabila kita keluar rumah kemudian langsung deras atau basah kuyup, itu kita diperkenankan untuk menjamak sholat. Kemudian rumah yang penghuninya tertimbun lumpur pun diperbolehkan untuk menjamak sholat. Begitu juga dengan penghuni yang rumahnya dalam kondisi tertiup dengan angin yang sangat kencang. Kemudian contoh lainnya, sebab lainnya yaitu keperluan darurat. Misalnya seorang dokter sedang melakukan tindakan operasi terhadap pasiennya di waktu sholat zuhur. Dokter ini belum sempat untuk melaksanakan sholat zuhur dikarenakan pasien sudah masuk dan harus melakukan tindakan. Dan diperkirakan tindakan operasi ini selesai pada waktu sholat asar. Pada saat azan asar berkumandang, dokter tidak langsung mungkin bergegas untuk melaksanakan sholat asar. Akan tapi harus menyelesaikan tindakan operasi ini dulu. Dan sebelumnya dokter ini berniat untuk melaksanakan jamak takhir. Setelah selesai operasi, kemudian barulah dokter melaksanakan sholat jamak takhir. Seperti itu contohnya. Lalu, bagaimana tata cara pelaksanaan jamak takdim? Yang pertama tentunya adalah niat sholat zuhur takdim. Kemudian dilanjutkan takbiratul ihram, lalu sholat zuhur 4 rakaat, dan kemudian salam. Lalu setelah salam, langsung bergegas, berdiri dan berniat sholat asar takdim, kemudian takbiratul ihram, lalu sholat asar 4 rakaat, dan ditutup dengan salam. Teman-teman, contoh yang mungkin memudahkan untuk lebih dapat memahami, misalnya kita sedang perjalanan jauh gitu ya. Kemudian kalian melaksanakan sholat zuhur di rest area gitu. Kemudian kalian melihat kondisinya. Kira-kira kalau seandainya kita melanjutkan perjalanan, kemungkinan kita tidak akan mendapatkan waktu sholat asar gitu ya di rest area terdekat atau di tempat yang terdekat karena kondisi yang sangat macet. Untuk itu, kalian di rest area ini melaksanakan sholat jamak takdim. Jadi, kalian melaksanakan sholat zuhur dan asarnya di waktu sholat zuhur. Jadi, setibanya kalian di rumah tujuan, di tempat tujuan itu misalnya maghrib. Jadi, kalian sudah tidak perlu melaksanakan sholat asar kembali karena sudah dilakukan pada sholat jamak takdim di waktu sholat zuhur. Seperti itu ya. Kemudian, untuk tata cara pelaksanaan sholat jamak takhir, ini kalian pertama niat sholat zuhur takhir. Kemudian takbiratul ihram, lalu sholat zuhur 4 rakaat, kemudian salam, lalu kemudian kalian berdiri dan berniat kembali untuk sholat asar takhir, lalu kemudian takbiratul ihram, lanjut sholat zuhur 4 rakaat, dan kemudian salam. Kalau ini contohnya mungkin hampir mirip ketika kalian melakukan perjalanan yang jauh, kemudian tidak ada tempat
rest area yang terdekat pada saat waktu zuhur berlangsung, kalian berniat akan melaksanakan sholat jamak takhir nanti di tempat yang memang sudah memungkinkan bisa kita melaksanakan sholat asar gitu ya. Jadi karena macetnya luar biasa, kita nggak mungkin keluar jalan untuk melakukan sholat zuhur terlebih dahulu. Jadi kita berniat untuk melaksanakan sholat zuhurnya nanti bersamaan dengan sholat asar. Itu namanya jamak takhir. Nah, untuk melaksanakan sholat jamak takhir ini pelaksanaannya kalau jamak takdim tadi harus waktu yang pertama dulu ya yang dilakukan. Misalnya jamak takdim berarti di awal waktu. Misalnya zuhur, berarti zuhur dulu baru asar. Sementara kalau sholat jamak takhir ini boleh apakah kalian mau melaksanakan zuhur dulu kemudian asar ataupun yang memiliki waktu sholat saat itu misalnya asar dulu baru zuhur itu diperbolehkan gitu ya. Lalu kemudian niat sholat jamak. Nah, sebelumnya Ibu mau mengingatkan bahwa kalau dalam pelaksanaan sholat jamak ini, sholat yang memang diperbolehkan untuk dijamak ini adalah sholat zuhur, asar, maghrib, dan isya gitu ya. Kemudian selain 4 waktu sholat ini tidak diperkenankan untuk dijamak gitu ya teman-teman, anak-anak sekalian. Kemudian kita lanjut pada materi untuk niat sholat jamak. Niat sholat jamak. Niat sholat jamak ini kita perhatikan bersama ya. Yang pertama, usolli fardhu. Kita perhatikan, kita akan melaksanakan sholat apa. Misalnya kita ingin melaksanakan sholat zuhur, berarti usolli fardhu zuhri. Kemudian sholat asar, usolli fardhul asri. Atau kita ingin melaksanakan sholat isya, usolli fardhul isya'i. Nah ini untuk jumlah sholat yang rokaatnya 4. Berarti arba'ah. Kalau maghrib, usolli fardhul maghribi salasah rokaatin jam'an. Tergantung ketika kita melaksanakan di waktu sholat yang lebih awal, berarti jam'an takdiman. Kita melaksanakannya sholatnya di waktu sholat yang lebih akhir, berarti jam'an takhiron. Ma'ah, ini lihat pasangannya. Jika zuhur pasangannya dengan asar, asar dengan zuhur, itu sebaliknya. Maghrib dengan isya atau isya dengan maghrib. Ini ya. Ini zuhur pasangannya dengan asar, asar pasangannya dengan zuhur, kemudian maghrib dengan isya, isya dengan maghrib. Fardhon lillahi ta'ala. Lalu setelah niat kita selesai untuk membahas sholat jamak, kita berlanjut untuk sholat qashar. Qashar adalah artinya meringkas atau mengurangi. Sholat qashar meringkas atau mengurangi jumlah rakaat sholat. Artinya sholat qashar adalah sholat yang bilangan rakaatnya diringkas. Nah, ada 3 jenis sholat yang bilangannya boleh diringkas. Zuhur, asar, dan isya. Yang jumlah rakaatnya 4 boleh diringkas atau boleh dikosor menjadi 2 rakaat. Selain dari zuhur, asyar, dan isya ini tidak boleh diringkas jumlah rakaatnya. Lalu, dalil sholat qashar terdapat dalam surat An-Nisa, surat keempat ayat 101.
yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah in khiftum ay yaftinakumul ladzina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwam mubina. Artinya, dan apabila kamu berpergian di bumi, maka tidaklah berdosa kamu mengqashar sholat. Jika kamu merasa takut diserang orang kafir, sesungguhnya orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. Lalu, ini dia, sholat yang bisa diqashar hanya ada 3. Yang pertama Isya, Zuhur, dan Asyar. Ya, lalu ada juga syarat sholat qashar. Yang pertama adalah musafir. Untuk qashar ini, perjalanannya ini ada sebagian ulama yang menyatakan bahwa jarak perjalanannya ini adalah minimal perjalanan 85 km. Nah, anak-anak, perjalanannya ini juga diniatkan adalah perjalanan yang baik, bukan semata-mata perjalanan yang berniat untuk melakukan tindakan yang jahat atau tindakan yang dilarang oleh Allah atau perjalanan maksiat. Jarak minimalnya 85 km. Jadi bukan karena kita hanya berjarak 2 jam kita bisa melakukan sholat qashar, akan tapi memang jaraknya itu yang cukup jauh gitu ya. Atau misalnya jangan jam deh hitungannya, misalnya hitungan perjalanan menit gitu ya, karena cukup sebentar gitu, yang sebetulnya bisa ditempuh hanya beberapa menit, terus kemudian kita mengqashar sholat, itu tidak diperkenankan. Kemudian syarat yang lainnya adalah sholat yang diqashar, sholat yang jumlahnya 4 rakaat. Lalu tata cara pelaksanaan sholat qashar. Yang pertama adalah niat sholat zuhur qashar. Kita niat dulu nih, sholat zuhur kita 2 rakaat gitu ya. Kemudian takbiratul ihram, lalu dilanjutkan sholat zuhur 2 rakaat, lalu salam. Kemudian dilanjutkan niat sholat asar qashar, lalu takbiratul ihram, lalu sholat asar 2 rakaat, kemudian salam. Ini sama seperti tadi ya, hanya membedakan rakaatnya saja gitu ya. Dan niat takdim atau takhirnya ini bisa disesuaikan. Namun saat ini kita fokusnya pada sholat qashar. Nanti lanjut ada lagi tata cara pelaksanaan sholat jamaah takdim qashar. Yang pertama niat sholat zuhur takdim qashar, dilanjutkan takbiratul ihram, lalu sholat zuhur 2 rakaat ditutup dengan salam. Berdiri kembali, berniat sholat asar takdim qashar, kemudian takbiratul ihram, lalu sholat asar 2 rakaat, salam. Ya, jadi yang membedakan ini adalah pertama niatnya, kalau yang tadi zuhur takdim, ini ditambah zuhur takdim qashar karena kalian melaksanakannya hanya 2 rakaat, berkurang rakaatnya. Ini juga melaksanakan sholat jamaah takhir qasharnya juga demikian. Yang membedakan dengan sholat jamaah tadi adalah niat sholatnya, kalau tadi hanya takhir, sekarang ditambah takhir qashar karena kalian melaksanakannya hanya 2 rakaat untuk sholat zuhur, asar, dan isya. Kemudian berdiri, berniat, sholat asar takhir qashar, takbiratul ihram, kemudian sholat asar 2 rakaat lalu salam. Lalu bagaimana apabila sholat isya dan sholat maghrib? Iya, sama. Sholat isya juga demikian. Sholat isya kita niatnya qashar. Akan tetapi untuk maghrib tidak diqashar. Ya, karena maghrib bilangannya tetap 3 rakaat. Seperti itu. Kemudian, bagaimana niat sholat qashar? Ini dia. Usolli fardhu zuhri. Atau kita mengqashar asar. Usolli fardhul asri.
Atau kita ingin mengqashar isya, usolli fardal asyri rak'ataini fardalillahi ta'ala. Lalu bagaimana untuk niat sholat jamak qashar? Nah, ini dia. Usolli fardhu, tetap perhatikan mana sholat yang ingin kita laksanakan. Usolli fardhu zuhri, atau usolli fardhul asri, atau usolli fardhul isya'i rak'ataini. Ya, dia menjadi 2 rakaat. Namun, jika maghrib, usolli fardhul maghribi salasa raka'atin. Dia tetap 3 rakaat. Majmu'an bis zuhri. Misalnya kalau jamaknya dengan asar. Majmu'an bil asri. Misal menjamaknya dengan zuhur. Kemudian majmu'an maghribi. Misalnya menjamaknya dengan isya, atau majmu'an bil isya'i jika menjamaknya dengan isya. Jam'an, perhatikan lagi, taqdiman jika di awal, takhiron, qasron lillahi ta'ala. Seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jika ada yang kurang paham, nanti kita bisa komunikasikan bersama. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.